Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Saya doakan ya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kali ini saya izin ya Bapak Ibu. Kali ini kita coba untuk memberikan satu lagi ya, kisi-kisi soal asesmen sumatif ya untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia. Ini kelas 4 ya. Kelas 4 bagi teman-teman yang sudah mulai menggunakan kurikulum Merdeka. Tapi bagi yang masih menggunakan kurikulum 2013 juga tidak ada salahnya ya. Contoh apa namanya kisi-kisi sumatif ini bisa digunakan juga Bapak Ibu. Jadi ini bahasa Indonesia ya kelas 4 kisi-kisi soal asesmen sumatif. Lingkupnya lingkup materi Bapak Ibu. Jadi ini terbatas kepada materi-materi tertentu begitu. Tetapi nanti bisa digabung sebenarnya dengan mata kisi-kisi yang lain ya. Bisa ditambahkan atau bisa dikurangi, disatukan begitu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, saya coba ya, kita coba jelaskan. Yang pertama ini untuk komponen masih sama dengan apa yang sudah pernah saya sampaikan sebelumnya pada mata pelajaran yang lain. Jadi sini ada nomor, misalnya ada elemen, ada tujuan pembelajaran, ada materi, kemudian ada indikator, ada bentuk soal, dan nomor soal. Paling tidak memuat seperti ini. Kalau ini dianggap kurang sama Bapak Ibu silahkan ditambah. Misalnya mau mencantumkan capaian pembelajaran juga boleh, gitu ya. Silahkan. Atau misalnya mencantumkan di sini ada ranah kognitifnya apa, begitu ya. Silahkan juga. Nah, paling tidak minimalnya ini, begitu ya, di dalam membuat kisi-kisi soal untuk asesmen sumatif ini. Baik Bapak Ibu, untuk elemen yang pertama di sini ada dua, pertama menyimak, yang kedua membaca dan memirsa, gitu ya. Menyimak, kemudian membaca dan memirsa, ya, itu Bapak Ibu. Kemudian tujuan pembelajaran yang pertama di sini misalnya memahami dan menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh cerita dan mengkaitkannya dengan pengalaman pribadi. Oke. Materinya apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Oke. Kemudian indikatornya disajikan penggalan cerita, peserta didik mampu menjelaskan permasalahan yang dihadapi tokoh dalam penggalan cerita tersebut. Bentuk soalnya uraian ini nomor 1 ya. Tidak harus nomor 1 sebenarnya yang paling atas, itu silakan tergantung Bapak Ibu, kebutuhan Bapak Ibu gitu ya. Mungkin di atasnya nomor 5, mungkin nomor 3, tidak harus nomor 1. Nah, tetapi yang saya contohkan di sini misalnya ya di sini di nomor 1 untuk indikator ini. Kemudian masih menyimak ya. Tujuan pembelajarannya mengemukakan pendapat atau menceritakan pengalaman dengan santun. Oke. Materinya apa? Pertumbuhan dan perkembangan manusia juga. Jadi menyimak ini ada 3 tujuan pembelajaran ya. Ini yang kedua. Sekali lagi untuk tujuan pembelajaran ini untuk elemen menyimak ini ada 3. Yang ketiganya menyimpulkan informasi dengan tepat. Menyimpulkan informasi dengan tepat tujuannya. Materinya apa? Rasa suka dan tidak suka. Disajikan soal, peserta didik mampu menjelaskan pengertian fobia dan cara mengatasinya. Nah, ini nomor 3 soalnya, disimpannya di nomor 3. Kemudian bentuk soalnya uraian. Nah, untuk tujuan pembelajaran yang keempat dan kelima, ini untuk elemen membaca dan memirsa. Tujuan pembelajaran yang pertama untuk membaca dan memirsa ini memahami dan menyimpulkan informasi dalam teks bacaan, kemudian berdiskusi dan menyampaikan pendapat dengan aktif. Oke, ya, Bapak Ibu. Kemudian materinya ada kegiatanku, ya. Kemudian yang berikutnya hemat energi di rumah. Nah, disajikan soal, peserta didik mampu menyebutkan contoh kegiatan yang membutuhkan energi dalam kehidupan sehari-hari, ya. Termasuk di rumah ya, ini untuk uraian soal nomor 4. Yang nomor 5-nya hemat energi di rumah. Disajikan soal, peserta didik mampu menyampaikan cara menghemat energi di rumah. Ini sederhana tapi lumayan ya, artinya bisa membangkitkan bagaimana anak berpikir dan meningkatkan kompetensinya. Oke.
Itu Bapak Ibu ada 5. Nah, di sini tentu kebanyakan tadi kan disajikan cerita ya seperti ini ya ceritanya. Bapak Ibu nanti ada beberapa cerita, kemudian perhatikan gambar, sebutkan manfaat dari kegiatan tersebut. Nah, luar biasa. Apa yang dimaksud dengan fobia dan bagaimana cara mengatasi fobia? Jadi match ya, nyambung dengan indikator soal ya. Kemudian sebutkan 3 kegiatanmu di sekolah yang membutuhkan energi. Ceritakan pengalamanmu yang bisa dilakukan di rumah atau menghemat energi. Jadi apa yang dibuat di dalam soal itu tentu ya atas dasar kisi-kisi yang sudah kita buat, Bapak Ibu. Sekali lagi ini adalah contoh saja dan apabila ini memang bermanfaat silahkan Bapak Ibu diadopsi ya silahkan. Itu saja barangkali Bapak Ibu, mudah-mudahan informasi ini memberikan manfaat dan sampai ketemu nanti ya di materi yang lain yaitu untuk mata pelajaran yang lain ya. Nah, ini kali ini yang ketiga. Kemarin-kemarin kita sudah matematika, IPAS ya, kemudian bahasa Indonesia. Yang kali ini bahasa Indonesia. Itu saja. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.